omset bersih. Nah, ini juga harus dipahami loh ya. Jadi kadang kan penjualan itu nggak semuanya dilakukan secara cash, bisa jadi kredit. Nah, sekarang saya tanya, buat pelaku UMKM yang jualan, ngakunya jualan di marketplace jago banget. Kalau kalian jualan di marketplace, itu jualannya cash atau kredit? Jawaban saya, kredit. Kenapa? Karena kalian kan nggak langsung dibayar toh. Hari ini menjual, kita berhasil menjual 1000 unit. 1000 unit masih ada proses namanya pengiriman kan. Nah, dari pengiriman itu, pembayarannya yang dilakukan marketplace biasanya masih mundur lagi kan. Itu namanya penjualan kredit. Hati-hati ya. Jadi, kalau omset bersih itu, tadi dari omset kotor itu kan total penjualannya, itu harus dipisahkan lagi. Mana yang penjualan cash atau yang langsung dapat uang tunai, mana yang jualannya secara ngutang. Nah, kalau jualannya secara ngutang masih bisa masuk di bulan yang sama, ya nggak apa-apa, itu masih bisa dianggap sebagai omset bersih. Tapi kalau kalian jualannya misalnya nih pas tanggal 25 gini, hari ini baru kirim barang, ternyata proses untuk pembelinya jauh di Kalimantan misalnya ya, terus untuk proses dari pengiriman barang sampai diterima pelanggan, sampai nanti jadi penjualan, sampai duitnya masuk ke rekening itu butuh waktu 7 hari, dan itu melewati akhir bulan Mei, berarti kan nggak bisa dicatatkan sebagai omset bersih kalian di bulan Mei kan. Nah, ini juga harus hati-hati. Kenapa? Nanti ada kaitannya dengan modal ya. Jadi wajib tahu definisi omset kotor dan omset bersih. Karena apa? Ini penting untuk perencanaan usaha kalian itu mau ditarik sejauh apa. Nah, kalau kalian selama ini taunya cuma omset kotor, sebulan gue jualan 20 juta nih. 20 juta terus, 20 juta loh, tapi kok nggak ada hasil? Ternyata setelah dibagi, dilihat datanya lebih jelas, 20 juta itu yang bener-bener uangnya udah masuk di bulan yang sama, cuman 15 juta, yang 5 juta masih gantung. Nah, padahal keuntungannya dihitung dari 20 juta. Ya pasti kan ada bagian dari modal yang ketarik itu nanti ya. Ketarik untuk modal usaha lagi. Nah, itu jadi kan perhitungannya nggak match. Nah, jadi ini harus hati-hati ya. Karena dari omset kotor itu penjualan semuanya. Bisa jadi bulan Mei ini kalian awal bulan ada uang masuk, ternyata uang yang masuk itu dari penjualan bulan April. Nanti kan nggak bisa dianggap omset bersihnya di bulan Mei ya, hati-hati. Jadi ini harus benar-benar UMKM juga harus aware masalah ini supaya bisa merencanakan nanti produknya ke depan mau bertahan berapa lama dan mau dijual sebesar apa ya.